Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nada Kamelia Naura Salsabila dari kelas Fikih Muamalah A, Hukum Ekonomi Syariah. Saya di sini akan membuat video tentang resum fikih muamalah. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa kaitannya potongan ayat liyatafaqahu fid dini dari surat At-Taubah ayat 122 dengan fikih muamalah. Jadi kalimat liyatafaqahu fid dini itu artinya adalah untuk memperdalam ilmu agama. Dan apa hubungannya dengan fikih muamalah? Fikih muamalah merupakan hubungan antar manusia yang itu dimana disyariatkan dalam Islam. Jadi apabila kita mempelajari tentang syariat Islam, apabila kita mempelajari tentang agama, mendalaminya, maka dari itu kita akan belajar tentang fikih muamalah juga, dimana di sana ada hukum-hukumnya, ada syariat Islamnya, kita mengetahui halal haramnya bagaimana. Selanjutnya, pengertian dari fikih muamalah. Pengertian dari fikih muamalah itu ada dua, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Apabila dalam arti sempit, fikih muamalah adalah ilmu yang mengajarkan tentang hubungan antar manusia perihal tukar-menukar, perdagangan, jual beli, dan harta benda. Apabila dalam makna luas, fikih muamalah adalah sebenarnya ilmu yang mengajarkan bagaimana hubungan antar manusia itu dalam bermasyarakat, dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada, dan juga tentang harta benda, akad, waris, dan juga jual beli. Nah, selanjutnya ada istilah-istilah harta dalam fikih muamalah. Yang pertama yaitu mal al-mutakawim. Mal al-mutakawim adalah harta di mana manusia memperoleh harta tersebut dengan sebuah upaya dan diperbolehkan kepada manusia tersebut untuk memanfaatkan harta itu tadi. Contohnya seperti apa? Seperti pakaian, seperti makanan. Yang kedua, mal ghair al-mutakawim, yaitu di mana manusia memperoleh harta tersebut tanpa usaha. Yang dimaksud dengan tanpa usaha di sini itu apa? Yang dimaksud dengan tanpa usaha di sini barang tersebut tadi udah tersedia dan manusia itu memiliki kepemilikan sepenuhnya untuk memiliki harta tersebut, seperti disediakan oleh bumi misalnya, seperti mutiara yang ada di lautan, barang tambang seperti itu. Yang ketiga ada mal al-ikor, di mana di situ harta tersebut tidak bisa dipindahkan dari tempat satu ke tempat lainnya. Harta tersebut menetap berada di situ. Contohnya seperti lahan atau tanah. Keempat, mal an mankul. Di situ adalah harta benda di mana barang tersebut dapat dipindahkan. Dapat dipindahkan tersebut bisa berubah atau tidak pada masa pemindahan barang tersebut. Contohnya seperti uang, terus perdagangan barang-barang, ada juga komoditas yang lainnya. Kelima yaitu mal al-misli, di mana harta tersebut memiliki persamaan atau kesetaraan dengan yang diperjualbelikan di pasar. Nah, mal al-misli itu dibagi menjadi 4, yaitu harta yang ditakar, diukur, dihitung, dan juga ditimbang. 6 ada mal al-kimi, di mana di sini adalah harta tersebut memiliki kesamaan secara fisik tetapi memiliki nilai jual yang berbeda. Contohnya seperti buah durian. Di sana mereka bentuknya sama-sama buah durian tapi kualitasnya berbeda. Ada yang durian itu manis atau mungkin dia dagingnya lebih banyak, dan durian yang satunya tentunya kualitasnya tidak jauh lebih baik dari yang itu tadi. Maka harga jual dari harta tersebut jelas berbeda. Yang ketujuh yaitu mal al-istilahi, di mana barang tersebut tidak akan ada manfaatnya sebelum kita merubah dari bentuk dasar barang tersebut. Seperti misalnya kayu, terus ada lagi uang. Apabila kita ingin memanfaatkan barang-barang tersebut, misalnya kayu, kita harus mengubahnya dulu, mengubahnya menjadi sebuah bentuk kursi yang mungkin bisa untuk inventaris atau untuk akomodasi barang lainnya. Terakhir ada mal al-isti'mali. Jadi mal al-isti'mali ini berbeda dengan mal al-istilahi. Mal al-isti'mali ini adalah barang yang bisa kita ambil manfaatnya, kita bisa langsung gunakan tanpa harus mengubah atau merusak bentuk asli dari barang tersebut. Seperti perkebunan, rumah, kontrakan, itu bisa langsung kita tempati. Kemudian ada lagi yaitu tentang sebab-sebab at-tamlik atau kepemilikan. Yang pertama yaitu izarul mubahat, di mana di situ penguasaan terhadap harta bebas. Kemudian ada tawalud minal mamluk. Itu adalah harta yang berkembang biak, di mana harta tersebut harus produktif agar dapat berkembang biak. Tentunya harta tersebut bukan berupa uang.
Lalu al-khalafiyah yaitu penggantian. Jadi penggantian kepemilikan di sini dapat berupa pemindahan atau ahli waris dan juga pemindahan penanggung-jawaban. Dan al-akad atau akad. Jadi akad tersebut bisa berupa akad jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan syirkah. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi bisnis. Nah, dari sebab-sebab kepemilikan atau at-tamlik di atas tadi, yang paling populer di masyarakat pada saat ini adalah al-akad, yaitu akad di mana masyarakat bisa melakukannya dengan jual beli, pinjam meminjam, atau transaksi bisnis lainnya. Nah, selain tamlik yang populer di masyarakat, sekarang kita juga mempunyai era yang sangat populer di masyarakat, yaitu dengan berbelanja online. Karena berbelanja online tersebut dianggap masyarakat sangat praktis, cepat, dan mudah untuk kita dapatkan hanya dengan melalui ponsel saja. Nah, bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah diperbolehkan? Jadi, hukum belanja online itu diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur riba, kezoliman, monopoli, dan unsur penipuan. Jadi, sebelum belanja online, kita harus pintar dan cermat dalam memilih barang yang benar-benar kita butuhkan. Dan di saat kita berbelanja online nanti akan ada yang namanya khiyar. Jadi di khiyar itu persetujuan antara kita dan pembeli, hak untuk kita mengembalikan atau meneruskan pembelanjaan tersebut. Karena misalnya dirasa tidak cocok, jadi kita memiliki hak untuk mengembalikan dan pembeli menerima tersebut karena sudah ada yang namanya khiyar di awal perjanjian sebelum melakukan transaksi jual beli online. Selanjutnya kita akan berbicara tentang riba. Jadi riba dalam artian ziyadah, riba itu adalah tambahan dari transaksi jual beli atau pinjam meminjam yang kita lakukan. Dalam artian ziyadah ini, riba ini tergantung pada waktu atau tempo kita membayarkan transaksi tersebut. Kemudian ada juga riba dalam arti ad'afan mudha'afan. Nah, riba ad'afan mudha'afan tersebut yaitu riba atau bunga yang diberikan tersebut akan berlipat ganda. Nah, lalu bagaimana konsekuensinya terhadap keberadaan bunga di bank? Jadi contohnya misalnya kita akan melakukan kredit di bank, maka pihak bank akan melakukan perhitungan sekaligus dengan bunga dan keuntungan yang didapat oleh bank. Itu dalam kurun waktu yang telah kita tentukan. Kita akan melunasi kredit tersebut dalam berapa lama. Kemudian apabila di tengah-tengah perjalanan atau di tengah-tengah pembayaran kita akan melaksanakan pelunasan dalam belum mencapai kurun waktu yang telah kita tentukan, tentunya bank akan kehilangan keuntungan dan kehilangan bunga yang akan didapat dari pembayaran kredit tersebut. Dan tentunya di sini bank akan rugi karena kehilangan bunga dan kehilangan keuntungan, dan dari pihak petugas bank diharuskan untuk mencari nasabah yang baru, dan tentunya itu bukanlah hal yang mudah. Terakhir ada valuta asing. Nah, valuta asing di sini terkenal sebagai foreign exchange atau forex. Nah, di mana valuta asing ini adalah mata uang asing yang diciptakan untuk alat tukar menukar atau jual beli yang sah di negara lain. Valuta asing akan memiliki nilai apabila valuta tersebut dapat ditukarkan dengan mata uang lain tanpa adanya batasan. Praktek jual beli valuta asing secara syariah diperbolehkan, asalkan terdapat kerelaan antara dua belah pihak yang akan melakukan transaksi, dan transaksi tersebut harus dilaksanakan secara tunai atau ada wujud dari mata uang lainnya yang akan ditukarkan. Nah, dalam syariat, transaksi valuta asing tidak diperbolehkan apabila mengandung unsur riba, gharar, dan juga unsur-unsur yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Tentunya kita melakukan transaksi valuta asing ini menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diharamkan oleh syariah. Sekian penjelasan tentang resum muamalah pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.